Pernahkah kalian bertanya mengapa tekanan fluida menurun saat mengalir di dalam pipa? Salah satu penyebab utamanya adalah head loss mayor. Di video ini, kita akan membahas apa itu head loss mayor dan membahas soal mekanika fluida grup C. Head loss mayor adalah kehilangan energi fluida akibat gesekan antara fluida yang mengalir dengan dinding pipa. Kerugian energi ini terjadi sepanjang pipa lurus dan berlangsung secara terus-menerus selama fluida mengalir. Energi yang hilang ini biasanya dinyatakan dalam bentuk head loss, yaitu satuan meter kolom fluida. Persamaan Darcy-Weisbach digunakan untuk menghitung kehilangan energi atau head loss akibat gesekan aliran fluida di dalam pipa. Secara matematis, persamaan ini dituliskan sebagai HF sama dengan F L per D V kuadrat per 2G, yang berarti HF itu adalah head major, L panjang pipa, D diameter pipa, V kecepatan, G gravitasi, F sama dengan faktor gesek. Bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds adalah bilangan tak berdimensi yang digunakan untuk menentukan jenis aliran fluida di dalam pipa. Rumus bilangan Reynolds dituliskan sebagai berikut. RE sama dengan PVD per mu atau RE VD per V. Vs itu kecepatan fluida, D diameter dalam pipa, mu viskositas absolut fluida dinamis, V viskositas kinematik fluida, P kerapatan. Tabel Moody. Tabel Moody atau diagram Moody adalah grafik non-dimensi penting dalam mekanika fluida untuk menentukan faktor gesekan atau friction factor pada aliran fluida dalam pipa dengan menghubungkan tiga variabel utama, yaitu bilangan Reynolds, kekasaran relatif, dan faktor gesekan. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal mekanika fluida tentang head loss major. Di soal ini, kita sudah mengetahui terdapat dua pipa air tawar di ruang mesin kapal pesiar. Pada pipa pertama, diketahui bilangan Reynolds sebesar 900 dan nilai relatif roughness yaitu 0,05. Pada pipa kedua, diketahui bilangan Reynolds sebesar 50.000 dan nilai relatif roughness yaitu 0,01. Pada soal ini, kita akan menentukan head loss major dari masing-masing pipa yang sudah diketahui, nilai Reynolds dan nilai relatif roughness. Pada EV pipa pertama, sudah diketahui bilangan Reynolds sebesar 900, karena nilainya jauh di bawah 2300, maka aliran ini dikategorikan sebagai aliran laminar. Walaupun nilai relatif roughness pipa cukup besar, yaitu 0,05, namun pada aliran laminar, kekerasan pipa tidak berpengaruh terhadap faktor gesek, sehingga dapat dihitung dengan rumus sederhana, F sama dengan 64 dibagi Reynolds. Selanjutnya, kita akan menghitung F. 64 dibagi Reynolds. Reynolds sudah diketahui, hasilnya 900. Jadi, 64 dibagi 900 hasilnya 0,071. Maka, hasil F sudah diketahui, yaitu 0,071. Selanjutnya, kita akan menghitung HLM, yang rumusnya F dikali L per D dikali V pangkat 2 per 2G. Setelah itu, kita masukkan nilai yang sudah ditentukan ke dalam rumus HLM. Jadi, 0,071 dikali 10 per 1 dikali 1 pangkat 2 per 2 dikali 10. Hasilnya 0,0355 satuan M. Maka, nilai HLM sudah ditentukan hasilnya, yaitu 0,0355 satuan M. Selanjutnya, kita menghitung nilai PLM, yang rumusnya P dikali G dikali HLM. Jadi, 1000 dikali 10 dikali 0,0355 hasilnya 355 satuan Pascal. Maka, nilai PLM ditentukan hasilnya, yaitu 355 satuan Pascal. Langkah terakhir, kita menentukan nilai ELM, yang rumusnya PLM dikali volume. Jadi, 355 dikali 1 hasilnya 355 Joule. Maka, nilai ELM ditentukan hasilnya, yaitu 355 Joule. Maka, nilai akhir yang sudah ditentukan, yaitu HLM hasilnya 0,0355 satuan M. PLM hasilnya 355 satuan Pascal. ELM hasilnya 355 Joule. Selanjutnya,
Pada PFW pipa kedua, sudah diketahui bilangan Reynolds sebesar 50.000 karena nilainya jauh di atas 4.000, maka aliran ini dikategorikan sebagai aliran turbulen. Pada aliran turbulen, partikel fluida bergerak tidak teratur dan terjadi pencampuran antar lapisan fluida. Disinilah kekasaran pipa menjadi sangat berpengaruh. Faktor gesek pada aliran turbulen tidak bisa dihitung dengan satu rumus sederhana, melainkan harus ditentukan menggunakan diagram Modi. Untuk menentukan nilai F, kita menggunakan tabel Modi, sehingga didapatkan hasilnya 0,039. Oke teman-teman, berikut cara menentukan hasil dari tabel Modi. Yang pertama, kita sudah menentukan nilai Reynolds 5 kali 10⁴ dan nilai relative roughness 0,01. Lalu kita lihat di bagian kanan, relatif pipa roughness sebesar 0,01. Kita garis lengkung hingga ke ujung sini. Kalau sudah, kita lihat nilai Reynolds-nya sebesar 10⁴. Lalu kita garis ke atas. Setelah udah, kita garis tarik ke kanan untuk menentukan nilai sambung dari sejajar relatif pipa roughness. Kalau sudah garis kanan, kita garis ke kiri untuk menentukan nilai hasil dari tabel Modi. Dari hasil tabel Modi yang sudah kita tentukan, mendapatkan hasil 0,039. Setelah itu, kita masukkan nilai yang sudah ditentukan ke dalam rumus HLM. Jadi, 0,039 dikali 10/1 dikali 1⁻² per 2 dikali 10, hasilnya 0,0195 satuan M. Maka nilai HLM sudah ditentukan, hasilnya yaitu 0,0195 satuan M. Selanjutnya, kita menghitung nilai PLM yang rumusnya P dikali G dikali HLM. Jadi 1000 dikali 10 dikali 0,0195 hasilnya 195 satuan Pascal. Maka nilai PLM ditentukan, hasilnya yaitu 195 satuan Pascal. Langkah terakhir, kita menentukan nilai ELM yang rumusnya PLM dikali volume. Jadi 195 dikali 1 hasilnya 195 Joule. Maka nilai ELM ditentukan, hasilnya yaitu 195 Joule. Maka nilai akhir yang sudah kita tentukan yaitu HLM 0,0195 satuan M, PLM 195 satuan Pascal, ELM 195 Joule. Selanjutnya, ada kesimpulan. Head loss major adalah kehilangan energi akibat gesekan fluida di sepanjang pipa. Lalu, aliran laminar menggunakan rumus faktor gesek langsung, sedangkan aliran turbulen menggunakan diagram Modi. Yang terakhir, faktor gesek sangat menentukan besar kecilnya head loss. Pemahaman konsep ini sangat penting dalam bidang teknik. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kamu memahami konsep head loss major dengan lebih baik.